Aku Indah Puja Maharani dari akuntansi angkatan 57. Aku asal daerahnya dari Muara Enim, Palembang, Sumatera Selatan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Fajri dari program studi Manajemen Industri angkatan 57. Asal saya dari Kota Bogor. Nama aku Dede Lia dari program studi Manajemen Agribisnis angkatan 57. Asal daerah aku dari Tangerang. Halo semuanya, gue Aldo dan gue dari angkatan 57. Asal daerah gue yaitu Sumatera Selatan, tepatnya di Kota Palembang. Oke, halo semua, salam kenal ya. Nama aku Ciartianingsih, aku mahasiswa angkatan 57, SWPB pastinya, dari program studi Manajemen Industri. Asal daerahnya aku itu dari Tulungagung, Jawa Timur. Halo Sobat Akma Pesa, kenalin aku Anhadi Hapasama Nurung dari program studi Manajemen Agribisnis angkatan 58, berasal dari Kota Pekanbaru, Riau. Halo semuanya, kenalin nama aku Cynthia Nabila, aku angkatan 58. Asal daerahku dari Tangerang. Kenalin, aku Faisal Zakitrioga dari angkatan 58, asal daerah Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Halo semua, nama aku Hani, aku dari angkatan 58, asal aku dari Jakarta. Hai, perkenalkan, saya Wilman Abian Rahman dari program studi Manajemen Agribisnis angkatan 58 dan saya berasal dari Kota Bogor. Kuliah hybrid itu menurut aku sangat-sangat seru dan ada fun fact. Ternyata kalau dosen yang kita kira killer pas di Zoom kayak gitu pas online, ternyata pas ketemu aslinya itu pas lagi hybrid itu ternyata dosennya baik banget. Itu nggak satu dosen doang yang aku temuin, tapi ada beberapa dosen yang pas online dia tuh terkesan kayak serem gitu, kayak suka nunjuk-nunjuk gitu. Tapi pas udah offline yang dikira bakal lebih menakutkan ternyata lebih seru. Jadi aku sejauh ini pengalaman aku selama hybrid enak-enak aja sih. Menurut gue asik banget, seru, dan di luar dugaan. Karena yang pada awalnya gue pikir kuliah hybrid bakal ada offline-nya, dan offline itu gue belum siap ngapa-ngapain gitu. Dan ternyata ketika udah dijalanin, keren banget. Kita bisa ketemu teman-teman yang belum pernah kita lihat, sebelumnya cuma lihat lewat Zoom. Dan kita juga bisa lihat kampus kita secara real. Dan tentunya mungkin teman-teman pada takut ketika ujian offline-nya ya, kalau di perkuliahan hybrid. Jangan takut, karena mungkin di awal kita mengira bakal semenakutkan itu, tapi ketika udah dijalanin, ya udah kita bisa enjoy dan kita juga bisa belajar lebih keras lagi. Itulah bukti kita harus bisa belajar lebih keras dan lebih giat lagi. Kalau menurutku gimana ya, rasanya nano-nano sih. Tapi sebenarnya kalau untuk milih kuliah offline atau online, pastinya aku lebih prefer offline sih ya. Nah, kalau misalnya kita kuliah offline tuh kita bisa ngerasa satu, lebih kerasa kekeluarganya sih ya. Terus dua, lebih mengenal teman. Terus yang ketiga, ilmunya juga lebih masuk dan dosen-dosen pun tahu, oh ini si A, ini si B, ini si C kayak gitu. Dan juga kalau misalnya kita ada bingung itu, kita bisa langsung tanya gitu dan dijelaskan secara detail detik itu juga. Gak pakai kayak, Pak maaf sinyal saya nge-lag kayak gitu, oh maaf sinyal saya susah gitu. Jadi kayak kita tuh komunikasinya lebih lancar dan lebih enak aja gitu kayak berinteraksi dengan dosen. Shock banget sih waktu pertama kali kita kuliah itu tatap muka secara offline. Mulai dari presentasinya itu euforianya tuh beda banget, kayak kita harus presentasi di depan kelas dan ada dosennya langsung diliatin. Terus ujiannya itu offline, udah nggak bisa ngeliat buku lagi gitu. Kalau online kan kita bisa ngeliat buku lah ya kan pasti. Nah offline itu bener-bener murni kita belajar sendiri dan nggak bisa nyontek kanan kiri. Terus nggak boleh ke kamar mandi kalau lagi ujian. Pokoknya euforianya tuh beda banget deh antara offline sama online. Tapi di offline ini enaknya itu kita langsung bisa nangkap pelajarannya. Jadi kita bisa langsung mengerti dan paham gitu, daripada online itu ada hasrat untuk rebahan gitu teman-teman. Jadi ya kalau online tuh nggak masuk sih ke otak. Nah kalau offline itu menurut aku pribadi itu masuk banget dan bikin pinter sih menurut aku. Jangan sangat berbeda dengan semester 1, semester 2, dan semester 3. Karena semester 1 sampai 3 ini kita full online. Dan di ketiga
ketika UTS kita dikabarkan untuk offline, dan memang benar-benar kaget karena kita yang tadinya kita biasa bangun pagi langsung open Zoom, open laptop dan sebagainya, tiba-tiba kita disuruh berangkat pagi-pagi untuk ke kampus dan belajar di kampus. Tapi alhamdulillahnya hanya praktikum saja di kampus, jadi kita masih bisa memanage waktu dengan baik. Tapi kadang memang pengalaman seperti ada yang terlambat itu sering terjadi karena kita masih dalam tahap dalam tahap pemulihan kembali dari tadinya online ke offline gitu. Yang pasti beda banget ya. Kalau offline itu menurut aku sangat lebih efisien sih. Aku pribadi juga ngerasa aku lebih paham materi ketika aku offline ini. Jadi kan karena kita datang ke kelas, mau nggak mau kita dituntut untuk mendengarkan gitu, nggak kayak online kan. Ada kan yang pertama emang kita niatnya dengerin, tapi makin lama makin kesini malah kegocek sama HP, kegocek sama hal yang lain. Akhirnya ya udahlah nanti nonton record aja, tapi ujung-ujungnya nggak ditonton juga. Waktu semester 1, 2 sampai dengan 3 kemarin, mungkin bedanya sih di waktunya ya. Kalau misalnya kita kuliah hybrid, ada beberapa waktu kita harus offline dan itu harus kita ke kampus, mewajibkan kita ke kampus. Tapi ketika full online, kita tuh bisa mengambil beberapa waktu kita yang longgar tentunya untuk mengikuti beberapa kegiatan yang ada di luar, seperti organisasi luar kampus, beberapa volunteer. Tapi kalau offline masih bisa, ataupun hybrid juga masih bisa, tapi mungkin waktunya akan lebih terpotong gitu, karena kita memang ada beberapa jadwal yang mewajibkan kita harus ke kampus. Beda banget gitu. Karena kalau misalnya full online tuh kita kayak kalau aku pribadi ya, itu merasa 70% burnout gitu. Karena kan materi yang dijelaskan itu kayak teoritis aja gitu loh. Jadi aku tuh nggak tahu ini tuh asalnya dari mana gitu. Terus kayak ini tuh implementasinya kayak gimana gitu. Jadi aku kurang tahu dan kurang bisa menangkap apa yang disampaikan Bapak Ibu dosen gitu. Terus kesel banget tuh pas kalau misalnya sinyalnya susah. Di saat kita mau menyimak dengan baik dan benar penjelasan dari dosen, tapi ternyata sinyalnya tuh susah, itu kayak another level of panic gitu. Jadi aku tuh bingung gitu, kita mau memahaminya kayak mana, soalnya juga kadang tuh kan ada ya yang video nggak di-record kayak gitu. Nah itu menurut aku problematika banget sih. Sedangkan kalau misalnya kita ada hybrid atau kayak kuliah offline itu tuh kita bisa, kalau bingung kita bisa langsung ajak diskusi teman, ngumpul di mana kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu, kalau misalnya mau ngumpul juga nggak bisa kan karena masih online. Jadi ya menurut aku emang kurang greget aja gitu. Kalau online itu kita kayaknya kalau misalnya nggak mandi itu nggak apa-apa ya, soalnya nggak ada yang tahu dan itu lewat laptop juga, lewat Zoom gitu. Nggak mandi pun nggak masalah, baju atasnya rapi, bawahnya celana pendek pun nggak masalah. Nah tapi kalau misalnya di offline harus mandi sih, karena harus rapi gitu, teman-teman harus seger mukanya. Terus bajunya, pakaiannya tuh kemeja kan, atasnya kemeja, bawahnya tuh harus celana bahan atau rok bahan, harus benar-benar rapi dan gak bisa telat gitu. Kita kalau masuk jam 7 ya udah kita berarti berangkat setengah 7 lah minimal ya dari kosan teman-teman, supaya kita gak telat. Nah tapi kalau online ya kita bisa bangun jam 7 pas juga bisa dengan alasan kendala jaringan gitu. Misalnya kita telat-telat dikit lah masuk Zoom. Terus kalau presentasi, kalau online kan kita bisa baca ya dari slide yang ada di laptop. Nah tapi kalau misalnya presentasi offline itu kita nggak boleh baca teks, jadi kita harus sudah menguasai materi yang kita buat. Ini sangat-sangat berbeda karena kita yang biasanya 1,5 tahun full online, kita buka laptop langsung kelas gitu kan, terus kadang kita tinggalkan dengan tidur gitu. Tapi ketika langsung hybrid kita langsung kaget karena berangkat pagi-pagi, langsung mandi, langsung berangkat ke kampus gitu. Dan kadang memang terburu-buru. Gue sebagai orang asli Bogor ya berangkat dari rumah menggunakan motor ke kampus, langsung tiba-tiba pagi-pagi mendapatkan kemacetan. Jadi kayak aduh, gue harus berangkat lebih pagi lagi nih, kayaknya harus terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di 2019, 2018, 2017 yang mana itu berangkat pagi itu udah jadi hal biasa. Sekarang tuh masih harus membiasakan diri untuk berangkat pagi lagi, padahal sebelumnya memang kita udah sering gitu, tapi karena memang dia udah full online jadi kayak oke, baik gitu kan. Jadi untuk perbedaannya sangat-sangat berbeda sekali. Jadi
itu pasti sangat banyak sih. Mungkin ada pahit manisnya gitu. Dan untuk manisnya mungkin kita bisa saat baru bangun kita bisa langsung nyalain laptop, kita bisa langsung join Zoom kelasnya, dan kita tidak perlu mandi, kita tidak perlu capek-capek menuju kampus. Itu mungkin manisnya. Pahitnya mungkin kita kalau online itu kita bisa bangun kesiangan gitu. Dan juga kita tidak bisa bertemu langsung dengan teman-teman kita. Karena kita hanya bisa menatap laptop, kita hanya bisa melihat, oh ini temanku, oh ini dosenku. Jadi ada yang kurang gitu kalau selama pembelajaran online. Kurang interaksi antara dosen dan kitanya tentunya. Ada keuntungan dan ada tantangannya juga nih. Keuntungannya, kita dapat melatih dan mengembangkan skill diri kita untuk tetap produktif dan dapat bagi waktu walau hanya kuliah online saja. Dan tantangan itu, kita harus memahami materi yang dosen berikan walau hanya melalui media online. Contohnya seperti melalui Zoom meeting yang kita lakukan setiap perkuliahan, lalu melalui video YouTube, atau melalui PowerPoint yang dosen berikan. Cukup seru, namun terkadang dari aku pribadi susah memahami materi. Ada sukanya, ada dukanya. Sukanya itu kan setiap pertemuan memakai Zoom dan di-record, sehingga di kemudian hari dapat ditonton kembali penjelasan materi dari dosen. Dan dukanya itu nggak bisa ketemu teman-teman karena domisilinya yang berbeda-beda. Ada kekurangan ataupun kelebihannya ya, karena kalau online ini mungkin kelebihannya kita bisa lebih mudah dan lebih fleksibel gitu. Terus nggak harus ngeluarin biaya transportasi. Nah untuk kekurangannya mungkin sinyal ya, apalagi kalau di Bogor lagi hujan terus sinyalnya tiba-tiba jelek, kadang tiba-tiba keluar Zoom gitu. Jadi kita ketinggalan materi. Kalau dari aku pribadi pilih offline sih. Untuk sekarang aku lebih memilih kuliah offline. Dari aku pribadi, aku lebih memilih offline. Kalau aku sih lebih memilih online ya. Lebih milih offline. Kalau dari aku pribadi sih aku siap-siap aja. Siap banget pastinya. Siap gak siap harus siap sih ya. Kalau aku pribadi sih siap banget. Jadi jujur gue sendiri mungkin 80% gue siap, 20% gue nggak siap. Wah, pasti siap banget sih. 100,000009999% pastinya. Kalau dari aku pribadi sih kesiapannya masih 80%. Siap, tentu harus siap ya, karena biar bisa lebih baik lagi. Insya Allah siap. Kalau dari aku pribadi, aku sangat siap 100% karena sudah gak sabar mau ketemu teman-teman sekalian dan juga Bapak Ibu dosen. See you, bye-bye!